Selamat datang di channel Wilayah Tutorial. Berikut ini saya bagikan kepada Anda fitur yang mungkin jarang orang ketahui di HP Realme C30s. Jadi buat Anda pengguna HP Realme, di sini saya akan coba bagikan kepada Anda beberapa fitur yang mungkin jarang Anda ketahui pada HP Realme C30s Anda. Nah, fitur apa saja yang saya maksud? Anda bisa tonton video ini sampai selesai. Nah, langsung aja ke fitur yang dimaksud. Nah, untuk yang pertama itu ada yang namanya RAM tambahan. Jadi di sini buat Anda mungkin RAM HP Realme-nya kecil, coba Anda cek dulu di bagian setelan. Kemungkinan di situ ada fitur RAM tambahan yang bisa kalian gunakan untuk menambah RAM di HP Realme Anda. Caranya, kalian tinggal masuk aja di bagian setelan di sini. Kemudian selanjutnya kalian bisa langsung geser aja ke bawah, kemudian silakan cari yang namanya tentang ponsel. Jika telah menemukan, langsung kalian klik aja untuk tentang ponselnya. Nah, berikutnya kalian tinggal pilih aja yang namanya RAM. Nah, di sini bisa Anda lihat, di sini 4 GB plus 1 GB. Ini bisa kita tambah ya, teman-teman. Yang 1 GB ini bisa kita tambah, jadi kita klik aja seperti ini. Kemudian di sini untuk maksimal penambahan RAM-nya itu 4 GB. Nah, di sini kalian bisa menyesuaikan keinginan Anda, misalkan 4 GB seperti ini untuk handphone saya ini. Maka di sini nanti RAM-nya menjadi 8 GB ya totalnya, karena 4 GB ditambah 4 GB. Nah, setelah itu untuk menambah RAM ini kalian harus merestart handphone Anda. Jadi ketika klik kembali seperti ini diperintahkan untuk merestart ya. Jadi kita bisa langsung klik aja restart now di sini. Kemudian kita tunggu beberapa saat sampai HP Realme telah terrestart. Nah, jadi kita tunggu saja, ini sedang aktif kembali dan kita lihat untuk RAM-nya apakah sudah menjadi 8 GB atau masih seperti biasa. Nah, di sini kita sudah merestart ya. Selanjutnya kita coba buka di sini untuk melihat RAM-nya. Oke, kita buka di sini. Sedang menyalakan ponsel. Nanti kita bisa langsung masuk setelan untuk melihat hasilnya. Oke, di sini kita masuk di setelan di HP Realme-nya. Kemudian kita kembali lagi ke bagian tentang ponsel. Kita klik, kemudian selanjutnya pilih RAM. Di sini bisa Anda lihat sekarang RAM-nya sudah 4 GB ditambah 4 GB jadi 8 GB. Nanti teman-teman silakan mengikuti langkah ini untuk menambahkan RAM di HP Realme Anda. Selanjutnya, untuk fitur yang mungkin jarang orang ketahui itu merekam layar tanpa aplikasi ya. Jadi di HP Realme sendiri C30s ini itu sudah bisa merekam layar tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Jadi kan tinggal seret aja layar seperti ini. Kemudian nanti kalian tinggal cari aja yang namanya rekam layar. Ini ya. Apabila Anda tidak menemukan perekam layar seperti ini, silakan klik tanda pensil ini. Kalian klik. Kemudian selanjutnya di sini kalian tinggal geser aja ke bawah, lalu cari perekam layar. Jika telah menemukan, tekan dan tahan seperti ini, lalu seret aja ke atas, misalkan di sini. Nah, selanjutnya kalian bisa langsung menggunakan perekam layarnya. Nah, untuk merekamnya atau menggunakannya, tinggal klik aja perekam layar mulai di sini. Nah, di sini kalian bisa aktifkan untuk perangkat audio. Di sini ada audio perangkat, mikrofon, audio perangkat dan mikrofon bisa menyesuaikan. Misalkan saya pilih audio perangkat dan mikrofon. Jadi, suara yang ada di perangkat ini, kemudian mikrofon, artinya suara dari luar, di sini akan ikut kerekam. Kemudian di sini untuk tampilkan lokasi sentuhan pada layar, untuk menampilkan efek sentuhan bisa kalian aktifkan, kemudian tinggal pilih aja mulai, dan ini sedang, dan bisa Anda lihat untuk durasi di atas. Nah, jika sudah mulai, di sini sudah siap merekam ya, dan ini sedang merekam, dan untuk menghentikannya seret aja, kemudian tinggal pilih aja stop. Dan untuk hasilnya nanti akan tersimpan langsung di galeri handphone Realme-nya. Jadi kita buka aja galeri di sini, kemudian kita tinggal lihat aja hasil rekaman tadi. Jadi kita alihkan aja ke video, dan ini adalah hasil rekaman tadi ya teman-teman. Jadi cukup mudah untuk merekam layar di HP Realme. Kemudian untuk fitur berikutnya, mengaktifkan dengan cara mengangkat handphone. Nah, jadi di Realme sendiri C30s ini itu kita bisa mengaktifkan layar HP Realme kita dengan cara mengangkat HP Realme-nya ketika mungkin HP Realme kita sedang di meja atau di kasur dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal pilih aja setelan di sini. Kemudian selanjutnya untuk menggunakan fitur aktif saat kita angkat, itu kita bisa geser aja ke bawah. Kemudian selanjutnya kita bisa langsung pilih aja sistem di sini, kita klik.
Kemudian berikutnya di sini ada yang namanya gestur. Kita pilih, kemudian kita tinggal klik aja aktifkan untuk memeriksa ponsel. Nah, jadi di sini itu akan aktif ketika ponselnya itu diangkat. Nah, di sini kita coba ya. Di sini kita aktifkan, matikan seperti ini, seakan-akan sedang terbaring untuk handphonenya. Kemudian kita angkat dan kita lihat, nah ini langsung aktif ya. Kita coba lagi, ini tanpa saya tekan tombol power, misalkan terbaring seperti ini, kemudian saya angkat seperti ini, dia akan aktif dengan sendirinya. Anda bisa aktifkan fitur tadi dengan cara seperti yang saya praktekkan tadi, teman-teman. Kemudian untuk fitur selanjutnya, itu menghilangkan tombol navigasi. Tombol navigasi ini ya, jadi mungkin layar akan terlihat full ketika tombol navigasi ini disembunyikan. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal masuk lagi di setelan atau pengaturan HP Realme-nya. Kemudian selanjutnya kalian bisa scroll aja ke bawah sampai mentok. Lalu di sini kalian tinggal pilih aja bagian pengaktifkan dan penonaktifkan terjadwal. Jadi kita tinggal ketuk seperti ini. Kemudian di sini kalian bisa aktifkan untuk daya aktif. Misalkan untuk waktu data hidup di sini jam misalkan 20 ya. Kemudian 00 misalkan. Nah, di sini untuk mengulanginya tinggal kalian pilih. Kira-kira untuk daya aktif ini berlaku di hari apa saja. Di sini ada Senin, Selasa, dan sebagainya. Nanti kalian checklist dan non checklist aja sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian pilih aja oke. Kemudian di sini ada yang namanya daya mati. Kita bisa aktifkan. Kemudian di sini kita bisa langsung pilih aja waktu data mati. Di sini kita klik. Misalkan di sini tadi kan untuk daya aktifnya itu jam 20.00. Misalkan daya matinya itu di jam 15.00. Kemudian pilih aja oke, dan kemudian untuk ulanginya bisa kalian menyesuaikan ya, teman-teman. Nah, di sini kita sudah mengatur pada pengaktifan dan penonaktifkan terjadwal, sehingga nantinya Realme ini akan mati dengan sendirinya dan aktif dengan sendirinya di jam dan waktu yang telah kita tentukan atau yang telah kita setting. Nah, di sini langsung kita praktekkan aja ya, teman-teman. Kita misalkan buat 6.28 karena saat ini jam 6:27. Kita langsung praktekkan di sini untuk jam 6:28 ya. Kita buat seperti ini, kemudian kita pilih OK. Dan jangan lupa untuk harinya ya, untuk ulanginya kita aktifkan aja semua di sini. Kemudian kita pilih OK. Dan di sini kita bisa kembali dan kita tunggu aja sampai jam 6.28 ya. Nah, kita tunggu 6.28 dan kita lihat hasilnya. Ini saya tanpa menekan tombol ya, teman-teman. Nah, jadi kita tunggu aja. Nah, di sini bisa Anda lihat nanti akan ada durasi seperti ini. Nah, kita kalau nggak klik batal, nantinya dia akan mati dengan sendirinya. Tapi kalau kita klik batal, dia tidak jadi mati seperti itu. Nah, jadi untuk menaktifkan dan menonaktifkan terjadwal seperti itu ya, teman-teman. Jadi cara ini sangat berguna sekali untuk Anda dalam membatasi anak dalam mengoperasikan handphone. Yang mungkin HP anak Anda sendiri itu Realme seperti ini. Kemudian untuk fitur berikutnya yang mungkin jarang orang ketahui itu menu aksesibilitas ya, atau asisten yang fungsinya untuk menggantikan fungsi dari tombol power dan volume, sehingga meminimalisir kerusakan pada tombol volume dan juga tombol power di HP Realme Anda. Karena seiring dengan seringnya kalian menekan tombol power dan volume, itu biasanya lambat laun itu nantinya kemungkinan akan terjadi kerusakan ya. Karena saya sendiri itu juga sudah pengalaman beberapa handphone saya, karena saya terlalu sering menekan tombol volume dan power sehingga tombol powernya itu kebanyakan rusak untuk handphone saya yang lain. Jadi untuk meminimalisir itu silakan tampilkan menu aksesibilitas atau asisten di HP Realme Anda untuk mengganti fungsi dari tombol power dan juga volume. Caranya masuk aja di bagian setelan. Kemudian selanjutnya teman-teman tinggal scroll aja ke bawah. Nah, di sini kalian cari aja yang namanya aksesibilitas ini. Kemudian berikutnya scroll lagi ke bawah. Di sini nanti kalian akan menemukan menu aksesibilitas. Kalian klik. Kemudian kalian aktifkan aja untuk pintasan menu aksesibilitas, lalu pilih aja izinkan, kemudian pilih OK. Nanti akan ada titik 3 seperti ini ya, dan posisinya bisa kita ubah di atas, di bawah, ataupun bahkan di kiri maupun di kanan. Silakan nanti kalian menyesuaikan. Dan nanti kalian bisa mengatur pengaturan lainnya ya. Ini kita tinggal klik, kemudian pilih opsi lainnya. Selanjutnya scroll ke bawah, di sini kalian bisa mengatur untuk transparansinya. Dan juga di sini bisa mengatur untuk ukuran besar atau kecilnya. Di sini nanti kalian sesuaikan aja. Dan untuk fungsinya, ketika kita klik, di sini itu bisa mengecilkan volume, kemudian membesarkan volume, dan berikutnya juga bisa menonaktifkan dengan cara klik power di sini. Kemudian tinggal klik aja matikan, atau juga di sini untuk men-screenshot ya.
Jadi untuk screenshot tinggal kalian klik aja. Jadi untuk tombol power dan volume sementara bisa kalian alihkan di tombol ini ya. Nah, kemudian berikutnya mengubah default ketika terhubung dengan kabel USB dari handphone ke laptop. Jadi buat Anda yang mungkin sering memindahkan file dari handphone ke laptop atau sebaliknya, itu biasanya ada muncul notifikasi di HP Realme memilih untuk mengisi saja atau transfer file, dan biasanya defaultnya itu kita mengubahnya dulu ke transfer file. Karena defaultnya itu dia hanya mengisi daya saja lewat kabel data yang terhubung dari laptop ya teman-teman. Nah, untuk mengubah itu agar nantinya standby, di mana ketika terhubung dengan kabel data yang sudah terhubung di laptop, nanti dia langsung mentransfer file untuk opsinya, tidak di opsi lainnya. Untuk mengubah itu kalian tinggal pilih aja setelan di sini. Kemudian selanjutnya di sini kalian bisa langsung scroll aja ke bawah, dan di sini kalian aktifkan dulu yang namanya opsi pengembang. Kita pilih tentang ponsel. Kemudian kalian tinggal klik aja versi pita dasar ini ya. Kemudian di sini klik aja nomor build ini sampai opsi pengembangnya aktif ya. Nah, di sini saya itu sudah aktif, jadi nggak perlu lagi. Nanti kalian ketuk-ketuk aja sampai opsi pengembangnya aktif, dan biasanya dimintai untuk memasukkan kunci layar ponsel Anda. Dan jika sudah aktif, di sini kalian tinggal masuk aja di bagian sistem. Kemudian scroll aja ke bawah. Di sini tuh nanti akan ada yang namanya opsi developer. Kita tinggal klik aja. Kemudian kita scroll aja ke bawah, dan kemudian kita cari default USB-nya ya teman-teman. Kita scroll lagi sampai menemukan fitur yang saya maksud. Nah, jadi di bagian jaringan ya teman-teman, setelah kalian menemukan jaringan, kita scroll aja ke bawah, kemudian kalian cari aja yang namanya konfigurasi USB default ini. Kita klik. Nah, mungkin teman-teman nanti yang opsinya itu bukan memilih transfer file, mungkin yang lainnya, kalian alihkan aja ke transfer file. Sehingga ketika kabel data yang sudah terhubung di laptop yang ingin kalian hubungkan ke handphone Anda, dia langsung memilih opsi ini tanpa harus kalian setting lagi secara manual. Jadi seperti itu ya teman-teman, dia langsung siap untuk mentransfer data. Nah, kemudian untuk fitur berikutnya, tampilkan titik putih ketika layar HP disentuh. Nah, untuk menampilkan ini, kalian aktifkan dulu opsi pengembang seperti tadi, kemudian masuk lagi di bagian sistem, kemudian pilih aja opsi developer. Jika sudah masuk ke tampilan ini, kalian bisa scroll aja ke bawah, kemudian nanti kalian tinggal cari aja untuk fitur mengaktifkan titik putih sentuhan layar ya, atau efek sentuhan. Nah, di sini kita scroll aja ke bawah. Nah, di sini ya teman-teman, bahasanya itu biasanya beda-beda tiap HP. Untuk Realme yang saya gunakan ini tampilkan ketukan. Jadi ketika kita aktifkan ini, maka nanti akan ada efek sentuhan seperti ini, titik-titik putih ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalian bisa aktifkan dengan cara yang seperti saya lakukan tadi. Kemudian untuk yang terakhir, itu kita bisa memindahkan aplikasi yang ada di Play Store, SD card atau memori eksternal apabila di handphone kita ini ada memori eksternalnya. Tetapi tidak semua aplikasi ya bisa dipindahkan, biasanya aplikasi sistem itu tidak bisa. Nah, untuk caranya, kalian masuk lagi di bagian setelan atau pengaturan HP Realme-nya. Kemudian selanjutnya scroll aja ke bawah, kemudian masuk lagi di bagian sistem. Kemudian masuk lagi di bagian opsi developer ya. Nah, berikutnya di sini kalian scroll aja ke bawah, nanti kalian tinggal cari aja yang namanya paksa aplikasi di eksternal ya. Kita scroll sampai menemukan fitur yang saya maksud. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalian aktifkan aja paksa izin aplikasi di eksternal. Membuat semua aplikasi dapat ditulis ke penyimpanan eksternal terlepas dari nilai manifest. Jadi kalian aktifkan aja di sini, nanti terus selanjutnya kalau kalian punya memori eksternal itu kalian nanti bisa memindahkan aplikasi yang ada di HP Realme Anda ke memori eksternal. Jadi nanti kalian tinggal masuk aja di aplikasi dan notifikasi ini, kemudian kalian lihat semua pada aplikasinya, kemudian nanti kalian tinggal pilih aja aplikasi yang ingin kalian pindahkan. Mungkin aja screen recorder, kemudian di sini nanti kalian tinggal pilih penyimpanan dan cache. Kemudian nanti tinggal pilih aja ganti di sini. Kemudian tinggal alihkan aja ke kartu SD. Apabila di situ memang handphone Anda sudah dimasukkan memori eksternal. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk fitur yang mungkin jarang orang ketahui di HP Realme C30s. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.